kadang kalau kita masuk ke ruang kosong atau ruang gelap gitu ya, kita kan tuh nggak mau masuk ya ke ruangannya istilahnya, karena basically kita nggak tahu apa yang ada di situ gitu. Nah sama gitu waktu kita investasi, kadang kita nggak berani masuk situ karena basically we don't know di situ tuh ada apa gitu, itu tuh gimana ya gitu. Orang kan ngomong kayak, aduh gue lagi rugi nih segini. Dia ngomong rugi belum cut loss lagi. Iya dong, kan masih unrealized ya. Itu kan ya belum bisa ngomong rugi. Mungkin unrealized lah ya. Ya udah, gue belum jual berarti gue belum rugi gitu. Kayak misalkan 2020 pandemik itu healthcare itu. 2021 bank digital. Ya. 2022 batu bara. Terus habis batu bara nih yang lucu lagi. 2022 tren batu bara, 2023-nya energi baru terbarukan gitu. Wow. Ya, berubah banget nih gitu. 2024 conglomerates lah. You know it lah, itu apa. Nah 2025 Halo Growiners, welcome back to Growin Talk, podcast dari Growin by Mandiri Sekuritas, membahas tentang investasi, finance, dan gaya hidup. Nah kalau sebelumnya itu lama nih, kita tuh rada ada skip nih sebulan Desember terakhir. Tapi sibuk ya? Sibuk liburan. Gak berani ngomong sibuk, tapi karena ada launching Growin app. Ya alasan gak? Tadi aku bilangnya sibuk liburan lagi. Nah kalau sebelumnya kita sama dari komunitas saham. Nah sekarang nggak kalah juga nih, ini dari perorangan nih ya, kalau perusahaan perorangan. Ini Kezia 7. Halo Kak Kezia 7. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Nah. Ini ada 2.000 orang di belakang kamera kita sebenarnya. Kak Kezia 7, aku perkenalan nggak mau banyak-banyak banget. Karena pasti yang investors nih nggak asing nih sama mukanya Kak Kezia 7. Dulu kalau nonton TV aku sebutannya nggak apa ya. Dulu news anchor di IDX channel. Ya pasti dong ngeliat di TV. Pagi siang sore ada dulu nih. Bener, ngomongin emiten dan lain-lain gitu ya. So apa kabar Kak Kezia? Baik Mas Revi, mungkin not too late karena kalau kita ngomongin Happy New Year, kemarin habis Chinese New Year juga masih Happy New Year ya, nggak apa-apa ya. Dan Januari awal kita ketemu. Iya. Nanti akan kita bahas. Nanti kita bahas. Tuh ketemunya ngapain ya? Okay. Nah sebenarnya baik sih. Aku senang, terima kasih. Thank you banget. Bisa ada di sini. Kayaknya journey sama Mansek tuh udah dari 3 tahun lalu ya. Iya, benar. Tapi sampai sekarang biasanya aku yang duduk di sini. Yes. Biasanya aku yang gantian ya. Izin. Apa aku aja yang ngehost gini? Gak apa-apa. Mau di take over. Aku kayaknya masih inget deh pertanyaannya. Mau di take over. Iya maaf ya kalau nanti interviewnya rada. Ini kan expert banget nih. Enggak. Justru malah deg-degan ya. Ternyata kayak baru kali ini loh. Kayak ternyata tegang juga ya kalau jadi narasumbernya. Tapi kalau ngebahas tegang atau terlalu kaku apa enggak ya. Kan investment kan kaku. Nah sekarang kita nggak mau nih. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja deh. Betul. Kayaknya karena dulu mungkin pandangan orang kalau investasi tuh serius banget. Iya kan, ya kayak keuangan banget gitu kan. Iya, kalau orang lihat orang di finance tuh keren banget. Sebenarnya finansial itu kan menjadi takut ya orang tuh ya. Tapi sebenarnya nggak semengerikan itu sih. Dulu pun aku ngerasa pas pertama kali masuk IDX channel dari yang benar-benar buta banget sama finance terus masuk IDX channel, wah merinding kayaknya setiap hari bawa berita, bawa acara tuh kayaknya menakutkan gitu ya setiap hari. But it's not that scary. Tapi kan enak kan update kan, berita gitu update. Oh iya, jadi sebenarnya mau nggak mau sih jadinya kan. Kepaksa pagi, siang, sore nulis berita juga, emiten lagi, market lagi. Tapi passionnya. Kalau nggak passion nggak mungkin lama lah ya. Iya lah. Di atas mungkin tahun nggak akan terlalu nyaman ya. Tapi ya menikmati sih sebenarnya. Karena kalau market tuh nggak banyak hal yang baru sih. Jadi nggak selalu bisa ditebak ya. Kalau kan kadang ya terjebak rutinitas itu aja. Tapi kalau udah masuk market kan yang dipelajari baru lagi, isunya baru lagi, situasinya baru lagi gitu sih. Jadi ya tenang kan. Oke, ini mau terus dong gali ke Kezia lagi nih. Kan, kan siapa orang ini ya? Nah, orang ini kan kita tahu ya tadi ya di X News Anchor di ADX Channel. Sekarang nih kalau ku kepo-kepoin LinkedIn-nya nih. Agak campur sari sebenarnya. Expert staff dulu sempat di Kominfo. Iya. Terus terakhir di aku boleh sebut ya. Kilang Pertamina ya. Itu refining something. Iya, betul. Sekarang sih assisting komisaris Kilang Pertamina. Terus kemarin juga sempat di Komdigi, memang agak campur sari ya tiba-tiba kan. Dari news anchor terus gitu. Tapi ya waktu jadi news anchornya juga kan
komunikasi, tapi tentang saham juga, maksudnya di aku sebut ya stasiun TV-nya di IDX dulu gitu. Jadi ya dua-dua itu malah setelah itu karirnya malah menyabang. Satunya ke komunikasi dan media, tapi satunya lagi juga di Pertamina. Gitu. Ya di holdingnya itulah ya. Iya betul. Tapi anyway kalau ngomongin holding Pertamina kan kita sempat PGEO ya, IPO PGEO kan sebenarnya underwriter kan Mandiri Sekuritas juga gitu kan, holding ya klien lah ya sebenarnya. Gitu. Oke, sekarang mau ke introduction dulu mengenai aku mau ngomong lifestyle gitu ya, tapi lifestyle-nya ada nyerempet investasi dikit. Boleh dong. Oke, boleh. Nah, masuk IDX channel udah pasti tadi ya ngomongin emiten, investment, corporate actions gitu. Udah pasti harus investasi. Kalau di IDX tuh boleh ini gak sih invest saham gak sih? Oh, anak usaha boleh ya? Oh, anak usaha boleh. Berarti IDX channel boleh. Oh, IDX yang gak boleh ya? Iya. Oke. Iya. Oh, regulator. Oke. Nah, berarti di saat itu investasi dong pasti. Investasi. Nah, justru pertama kali aku mengenal investasi, market semuanya itu pas di TV sih sebetulnya. Jadi kalau boleh cerita nih ya, di awal-awal pertama kali dulu tuh sebenarnya aku dari swasta. Jadi dari swasta agak nggak nyambung sih kerjaannya. Di bagian human capital terus tiba-tiba pindahkan ke TV. Terus tiba-tiba ketemu dengan itu nyebrang banget tuh ya. Nyebrang banget. Itu agak mencari peruntungannya agak tiba-tiba belok ya. Tapi ya dapetnya di situ kan. Kayak udahlah coba aja gitu. Nah, terus ternyata suka nih gitu. Nah, tapi itu awal-awal mengenal namanya investasi di situ benar-benar baru. Kalau dulu sih sebenarnya udah dengar dari pas kuliah ya. Mungkin karena kehidupan tuh ya kalau kita kan Jakarta, Bandung dan sekitarnya tuh lebihnya Jawa lah, Pulau Jawa mungkin lebih advance-nya, lebih lingkungannya udah sering lah kiri kanan ya ngomonginnya saham, investasi jangan ditaruh di bawah bawah bantal tuh ya kan, kayak inflasi lah gini-gini. Mungkin udah sangat familiar. Itu template-nya gitu tuh. Template-nya gitu tuh, template-nya gitu. Tapi sebagai orang yang pada saat itu masih kuliah kan kayak apa nih nggak ngerti. Nah, justru perkenalan pertamanya ya waktu di TV itu pas di IDX itu. Nah, itu mengenal kata investasi, mengenal emiten tuh apa, dulu tuh benar-benar blank gitu. Mungkin aku adalah salah satu generasi muda atau mungkin Gen Z ya, yang benar-benar main ke investasi itu main cemplung lah. Kalau dulu kan katanya masih main, sekarang belajar ya, belajar investasi. Dulu kan masih main boleh main. Nah, dulu masih pakai kata main investasi gitu ya. Itu benar-benar nyemplung dan nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, pada saat itu emang harus dipaksa untuk belajar sekalian nyemplung langsung. Itulah pertama kali learning by doing-nya. Jadi sebenarnya udah buka akunnya udah lama, tapi akhirnya baru berani coba deh gitu, masuk di situ deh, coba deh belajar deh pelan-pelan. Berarti sebelum pandemi apa pas during pandemi? Itu sebelum pandemi sebetulnya. Jadi awal banget sebelum pandemi mulai belajarnya. Nah, itulah yang akhirnya mengguncang aku sih sebagai Gen Z ya, karena pas waktu belajar kan pandemi ya, segala hal tuh berubah. Iya, banget. Banget. Aku harus sama itu krisis lah ya. Krisis. Jadi kayak ini kok tidak sama ya seperti yang aku pelajari di teori ya. Jadi bingung kan gitu. Nah, itulah mungkin kalau sekarang lebih enak ya. Pas pandemi kan kita lihat growing ya. Maksudnya banyak anak-anak muda yang masuk juga di market gitu, udah mengenal investasi. Tapi pada saat sebelum pandemi itu tuh nggak banyak. Source of informationnya tuh nggak kayak sekarang gitu. Jadi bingung mau tanya sini, mau tanya sana gitu kan. Nah, itulah yang kata orang tuh, orang buta menuntun orang buta. Itulah aku dan teman-temanku pada saat itu. At that time tuh ya. At that time ya. Sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi mungkin dapat privilege untuk belajar langsung ya di TV. Tapi ya pada saat itu juga belum se-easy itu. Tapi emang kan pas pandemi itu kan emang pasar modal tuh usernya naik ya. Aku naik. Ya karena gimana ya, waktu pandemi orang yang sebelum pandemi hura-hura uang ke hospitality, mau traveling segala macam, terus PSBB dulu bahasanya ya. PSBB nggak bisa ngapa-ngapain. Ya uangnya pasti taruh aja di investasi gitu kan. Nah, ketika itu banyak lah nyampe hobi kan, dulu banyak banget ya, ada hobi cupang tuh juga jadi hobi ya kan. Baru inget ya pernah ada hobi cupang. Gitu. Dulu nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi iya sih, kayaknya menurutku ya pribadi ya, dan I think bisa di search juga. Kayaknya ketika pandemi itu tuh salah satu
pertumbuhan juga ya yang terbesar juga di situ karena mungkin orang banyak waktu bingung juga mau gimana. Tapi mungkin ya kalau ada sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan juga sibuk ya akhirnya harus struggling gitu ya. Tapi yang punya kelebihan dana dan keamanan dana yang ada tuh bingung kan ini gimana ya nyari tambahan ini akhirnya belajar lah investasi. Itu aku rasa sih sebenarnya itu kayak blessing in disguise ya buat Indonesia karena kan dari situ mau nggak mau orang elevate ya orang juga harus di upgrade diri cari source of lain dari income yang lain nih gimana ya gitu. Okay. Itu aku salah satu yang di situ. Oke. Nah, terus kalau misalkan nanya aliran untuk kayak apa nih aliran ya. Kan kalau di kita ya di sebenarnya invest saham gitu ya. Ada aku ngomong kubu juga sih sebenarnya preferensi orang terserah ya. Ada yang short term, ada yang value investing long term. Ada juga yang dua-duanya ya terserah aku gitu ya mau cepat day trade apa segala macam. Nah kalau Kak Kezia tuh gimana? Prefernya tuh kemana? Apa dua-duanya justru? Nah sebenarnya itu tuh aku prefernya dulu yang long term karena waktu sih dulu aku diajarin sama seniorku tergantung dong investasi waktumu untuk mempelajari marketnya tuh gimana gitu. Apakah memang bisa setiap hari mantau terus setiap minggu kayak gak ada kerjaan tapi ya kayak kalau udah punya modal sebesar itu untuk jadi full time investor why not gitu kan. Cuma pada saat itu kan kayak aku berangkat dari sandwich generation ya kayak jadi kayak ya astaga mau mikir setiap hari trading gitu kan wah nggak kesampaian dulu ilmunya juga belum nyampe gitu kan. Tapi kesini-sini sih udah mulai berani tapi dulu dan basicnya memang lebih ke long term. Jadi ya belajar fundamentalnya, terus abis itu ya kita lihat perkembangannya untuk waktu yang lebih panjang, horizon investasinya yang lebih lebar lah gitu. Dulu juga awal-awal aku belajar market pun karena memutuskan untuk belajar analisa keuangannya. Jadi waktu awal blank itu gini, kadang kalau kita masuk ke ruang kosong atau ruang gelap gitu ya, kita kan tuh nggak mau masuk ya ke ruangannya istilahnya. Karena basically kita nggak tahu apa yang ada di situ gitu. Nah sama gitu waktu kita investasi kadang kita nggak berani masuk ke situ karena basically we don't know di situ tuh ada apa gitu. Itu tuh gimana ya gitu. Sebenarnya ketakutannya lebih ke situ sih. Tapi setelah aku pikir kayaknya I think there's a power of knowledge ya. Waktu kita belajar cari tahu dan akhirnya kita paham kita lebih tahu resikonya. Jadi lebih nggak yang gerabak-gerubuk gitu ya. Karena kan kalau FOMO ya banyak banget. Mungkin sounds cliche, tapi untuk generasi sekarang FOMO itu masih ada untuk yang kayak sekarang. Ayo beli BBRI, beli ini, beli itu. Yang lagi tren gitu lagi tren, kripto masuk tanpa tahu itu. Kenapa ya gue masuk sini? Buka aja langsung beli aja itu kan sebenarnya ya udah pasti rugi, mohon maaf ya. Kalau kita masuk tanpa kita nggak tahu ya, ini bukan masalah asetnya, tapi maksudnya kita masuk kita nggak tahu, terus kita kayak gimana nih ketika ngikut call orang aja deh kayak gitu, itu kan itu sebenarnya jebakan Batman. Tapi kalau ikutin call orang gitu ya, ini kalau aku ya, ngebahas aku sedikit nggak apa ya. Kalau ini preferensi aku milih suatu saham gitu ya. Kan nggak ada waktu nih, ini kerja juga nih full time, main sekuritas dan pasti kan ya nggak sopan juga dong masa trading mulu kan jam kerja gitu ya. Ya aku mau nggak mau percayain sama analis aku Mansek gitu ya. Aku percayain sama Mansek gitu. Analisnya ada di IG juga tiap hari ada, research reportnya di website ada. Ya oke, ngebahas itu kan cepet ya. Kalau itu langsung ketahuan tuh rasionya segini segala macam. Dari rasio itu bisa ketahuan saham masih wajar apa enggak. Ya udah aku masuk ke situ gitu. Tapi emang pelajarannya dulu aku masuk langsung one bucket. Langsung terjun semuanya. Nggak diversifikasi ya ngomongnya ya. Langsung satu gitu taruh yang sama yang bagus. Dan kalau ya kebanyakan orang ngomongnya ya bank terbesar Indonesia gitu ya, oke masuk semua gitu, all in ya kalau bahasa orang all in, ngeri juga ya kayak bahasanya negatif gitu ya. Tapi kan waktu masuk semua itu kan juga nggak udahlah ngikut aja kan, nggak ada alasan kenapa. Ada masuknya kan karena ya udah lihat baca tadi ya report analisnya akan segini, ada take profit sini gitu ya. Ya walaupun disclaimer ya pasti kan analisnya juga ada disclaimernya juga. Ya tapi kan itu pilihan aku ya masuk situ. Ya kan biasa ya turun berapa persen dan nanti juga naik lagi gitu ya misalkan. Tapi pas lagi ngelihat turun 2% aja karena all in kan kayak udah tegang banget gitu ya. Terus ya udah akhirnya ngobrol sama teman-teman juga kayak lu naruh di situ satu doang bro gitu. Oke aku diversifikasi, oke lah aku diversifikasi ke 4 gitu beda-beda sektor. Momennya di situ ya. Momen di situ. Jadi kayak ternyata ada yang merah satu, ada yang merah satu nggak apa, ada yang hijau gitu ya, masih rada
bisa nafas gitu ya. Tapi kalau long term apa enggaknya, gimana ya, aku harus tetap mantau sih. At least 1 hari 2 hari sekali. At least pantau aja gitu ya. Terus aku juga lebih kayak orang kan ngomong kayak, aduh gue lagi rugi nih segini. Dia ngomong rugi belum cut loss lagi. Iya dong, kan masih unrealized ya. Itu kan ya belum bisa ngomong rugi. Mungkin unrealized lah ya. Ya udah, gue belum jual berarti gue belum rugi gitu. Ya udah, akhirnya belajar sabar, nunggu seminggu 2 minggu. Ya kadang-kadang kalau emang sahamnya baik ya, informasi baik ya, dia akan mengikuti lah ya. Mengikuti juga, ya itu mengikuti story behind numbers-nya perusahaan itu, corporate action dan lain-lain. I think gitu. Kalau misalnya kita lebih paham ya, kayak tadi kan sebenarnya keberadaan Anda juga privilege yang kita bisa dapat udah ada summary-nya lah istilahnya gitu. Tapi kan yang kalau konteks aku waktu itu kan teman antar teman, benar-benar komunitas-komunitas. Wah itu makanya orang buta menonton orang buta. Gosip gitu. Udah gosip itu. Apalagi kan udah kayak spekulatif kan. Kan lagi judi ya. Apa bedanya ya kalau kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya sekarang informasinya udah lebih banyak. Dan menurutku memang kayak Mas Revi ada ketenangan ketika kita udah tahu behind the numbers gitu. Oh, kita udah paham nih kenapanya gitu. At least the why itself udah nggak membuat kita lebih emosi. Emosi dalam tanda kutip ya. Emosi untuk asal masuk asal keluar kayak gitu. Jadi ya aku rasa dengan kita paham gak ada jalan lain kalau misalnya buat anak-anak muda Riu, tapi gak ada jalan lain selain kita paham sih. Karena kalau mau ngikutin dari podcast aja atau YouTube channel aja gitu atau influencer aja yang kayak ini cara cepat kaya langsung masuk segini ke sini ini. Aduh kayak tanpa memahami sebenarnya fundamentalnya apa, percuma. Itu pun yang kurasakan benar-benar secara pengalaman sendiri waktu belajar ambil sertifikasi. Jadi waktu itu sertifikasi apa ya? Sertifikasi securities analyst. Oke. Pada saat itu memang awalnya ambil itu karena udah buta banget dan agak kepepet juga ya sebenarnya. Jadi yang aku mau masuk nih gitu, mau belajar gitu. Akhirnya ambil sertifikasi. Tapi sekarang kan banyak ya cara-cara kita untuk belajar kayak di YouTube. Orang udah banyak summary-nya dan segala macam. Berarti sertifikasi apa aja dong? Belajar balance sheet udah pasti lah ya. Oh iya. Wah itu sih. Tapi aku paham kenapa orang males kali ya belajar fundamental, karena baca laporan keuangan 300 halaman itu. Aduh. Udah kayak ini banyak banget ya. Terus belajar aset-aset beda-beda gitu kan. Awal-awal kayak ini buat apa ya gitu. Wah, tortured sih sebenarnya, tortured karena kayak pertama tuntutan pekerjaan, tapi agak kayak yang ini buat apa ya, pas menjalani kayak ini detail banget ya, udah aku sebagai lulusan yang bukan akuntansi harus belajar akuntansi gitu kan, ada sisi akuntansinya juga, terus belajar utang, terus belajar top line-nya, bottom line-nya dan segala macam, rasio-rasionya, pusing awalnya sebenarnya, meskipun sekarang udah ada simplified-nya, tapi pusing. Tapi setelah itu ini aku bilang the power of knowledge, ada ketenangan ketika kita tahu. Setelah itu kalau lihat satu emiten gitu ya, atau 2 perusahaan lah let's say, orang kadang kan kita biasa kayak lihat udah penurunan laba bersih udahlah kayak gitu, sekedar itu aja. Atau kayak kita nggak tahu, ternyata aku baru tahu kalau utang tuh bukan berarti buruk selalu. Yes, benar. Utang tuh means perkembangan dan progres. Iya, benar. Kayak berarti perusahaannya berani gitu, mau kan tinggal dilihat gitu rasio-rasio yang lainnya kan. Kalau nggak ngerti itu kan akan yang kayak udahlah, apalagi sekarang kan gampang ya kalau misalnya perbankan, udahlah laba bersihnya turun ini gitu, langsung tidak diapresiasi oleh market gitu. Tapi pas di breakdown fundamentalnya ternyata that's actually fine gitu loh. Apa yang perbankannya oke-oke aja gitu. Oh ternyata ada faktor yang lain ya, kebijakan pemerintah lah atau some seasons in there gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Itu kan kita jadi lebih tenang ya ketika turun jauh kan. Kalau dulu kan kayaknya gampang panik sih menurutku. Jadi yang kadang salah satu negatifnya ketika kita ada di market terus kitanya nggak siap mental ya gampang panik sebenarnya. Iya sih. Bener-bener menarik sih. Aku tuh dulu kan ya ada S2, ada finance-nya juga gitu ya. Dan juga dipelajarin tuh kayak utang tadi sama kan kayak Kak Kezia gitu ngomong utang berarti buruk apa segala macam. Terus ya, banyak nih utangnya. Dosenku dulu ngomong bilang kan lah kalau perusahaan nggak ngutang-utang gitu ya, dia stagnan berarti dia nggak ada ekspansi dong. Itu lebih serem lagi. Itu lebih serem apalagi perusahaan mature gitu ya. Nah hal dari situ sih pelajarin itu. Seru banget ya, aku passion banget sama corporate gitu. Aku pun sama, Itu sih yang kayaknya gini, makanya kalau masuk dan cari emiten, terus di market cari yang kita suka juga sih sebenarnya. Despite of the theory ya, misalnya kayak sektor apa ini, tapi mulai dari apa yang kita suka ini kan konteksnya aku masih muda kok.
Iya benar-benar. Mudah kok, mudah banget. Nah, jadi cari yang ya kita yang suka, kita pelajari, kita dalami ke situ gitu. Karena ketika awal-awal banyaklah kesalahan-kesalahanku sebagai investor pemula pada saat itu. Pertama, nggak tahu. Terus kedua, dulu aku tuh kayak bangkit dari kubur sih sebenarnya Mas Revi. Karena dulu tuh mulai dari keadaan yang sulit terus berusaha berinvestasi. Kayak nggak ada mindset yang benar. Mana sulitnya? Sorry kalau mau cerita. Karena aku dulu aku sandwich generation sebenarnya. Jadi aku berangkat dari yang ya kalau case-case dulu tuh yang orang kalau di YouTube kayak aduh aku sandwich generation, gajinya segini, pengeluarannya tuh. Tapi harus. Tapi ini terus tiba-tiba lompat karena FOMO. Orang-orang pada investasi, ikut deh investasi. Udah apa ya, semakin mindsetnya awalnya salah. Jadi punya tanggungan, emergency fund gak punya, main menabung lah ya yang benar-benar menabung gitu kan, nabung aja gitu, nggak deposito pun enggak. Lalu akhirnya berinvestasi tapi pakai uang panas. Jadi maksudnya lebih ke uang operasional hari-hari ya, tidak berhutang, jangan sampai gitu. Tapi pakai uang operasional sehari-hari. Nah, mungkin kalau kita di Jakarta atau kita di ibu kota, we live in a bubble ya. Gitu. Jadi kayak somehow kita struggle-nya mungkin sekarang kalau di kota tuh udah beda-beda, udah beda lah, lebih mungkin di sini industrinya lebih baik. Tapi kalau di luar sana masih banyak yang masih struggle sama gaya hidup dan keuangan. Tapi langsung loncat karena sekarang nih kan teknologi apa yang kita baca di internet tuh kan banyak banget ya. Deras banget informasi. Apa nih investasi nih dengan tagline-tagline yang kayak 10 miliar dalam waktu 5 tahun ke depan. Waduh, udah gak masuk akal. Tapi kan banyak yang FOMO ya untuk kalau masih muda kayak gitu ya. Kayak buka sosmed aja keinginan itu kan kayak gitu. Akhirnya orang loncat dari yang gaya hidupnya belum tepat, pengelolaan keuangannya belum tepat juga, terus tiba-tiba loncat berinvestasi. Nah, itu ada gap yang hilang sebenarnya di situ antara kita mengamankan dana yang ada dulu baru akhirnya ke investasi, karena jadinya ketika diinvestasi secara psikologis juga nggak siap gitu. Itu sih, jadi itu bisa mental juga gak sih? Iya kayaknya banyak yang stres kayak gitu kan. Makanya, nah aku tuh kemarin baca, memang generasi muda sekarang itu Gen Z lah, penyakitnya adalah karena mudahnya informasi dan kemudahan teknologi, akhirnya satu sindromnya mudah berhutang, sama pengen yang instan. Itu dia yang akhirnya bikin gap ketika di investasi, hilang akhirnya, nggak ada behaviornya di situ gitu. Itu yang akhirnya aku belajar karena aku berangkat dari kejadian pengalaman hidup yang seperti itu ya. Jadi itu balik lagi ke prinsip dasar berinvestasi, apa sih investasi gitu? Ya melakukan sesuatu yang akhirnya menambahkan nilai untuk di masa depan gitu. Jadi waktu ada waktu, unsur waktunya, ada unsur pertambahan nilainya atau returnnya gitu. Kalau misalnya nggak ada dua itu, nggak mengerti dua itu, cuma ya udah yang penting return aja tapi nggak tahu waktunya gitu kan, nggak tahu mau tujuannya apa, goalnya gimana, dalam jangka waktu berapa lama, akhirnya cuma ya udah di situ-situ aja. Oke. Nah, kalau misalkan tadi ya kita ngomong corporate saya, yang sukanya apa segala macem. Tapi kan walaupun ya masing-masing punya preferensi, tapi kan tiap tahunnya nih suka ada so-called tema nih ya kan. Iya dong, bener kan, kayak Gezia pasti tahu dong. Kalau di news, apalagi news anchor lah ya, tahu dong tren-tren tahun ini maksudnya ini, iya dong ya kan. Nah, kayak misalkan 2020 pandemik itu healthcare deh tuh, booming banget healthcare. Banyak lah yang industri atau sektor yang tertinggal tapi pada lari ke healthcare semua. Terus balik lagi ini about trend ya, kan money tuh kayak sungai aja gitu yang ngikut ke arahnya kemana, orang-orang pada di situ gitu. 2021 bank digital, 2022 batu bara, terus habis batu bara yang lucu lagi 2022 tren batu bara, 2023 nya energi baru terbarukan gitu. Wow. Berubah banget nih gitu. Terus terlambat sedikit goodbye. Iya, 2024 ini lucu lagi. Enggak lucu sih, maksudnya emang terjadi gitu ya. Conglomerates tapi yang properti gitu ya. Conglomerates lah. You know it lah, itu apa. Nah, 2025 masih belum kelihatan. Masih belum kelihatan. Nah, kalau kayak sendiri ada nggak sih kayak, ini bukan aku nanya rekomendasi ya, nggak? Disclaimer di bawah, bukan rekomendasi. Ini nanya nih arahnya kemana sih gitu? Karena kalau misalkan based on data Januari itu sektor yang paling tumbuhan IHSG energi dong. Iya benar, energi.
entah itu ada EV segala macam mungkin ya, biaya numbersnya, news dan lain-lain. Yang pasti energi gitu. Nah kalau Kak Kezia sendiri lebih ngeliatnya kemana? Nah, sebenarnya 2025 ini kalau kita lihat dari 2024, sebenarnya kan IHSG juga turun nih kemarin ya, 2024 akhir ya. Pas 2025 itu orang bertanya-tanya kan, wah 2025 apakah IHSG akan aman, stabil, atau turun lagi, atau gimana nih gitu kan. Sebenarnya kan kalau mau menerka basic dari 1 tahun atau pasar saham ke depan kan, kalau mau lihat kondisi ekonomi, lihat dulu 3 yang paling makro, yang paling selalu kita utamain, lihat kan inflasi, suku bunga, ya kan. Nah, dari 3 ini bagaimana pergerakannya akhirnya mempengaruhi sektor-sektor. Kalau sebagai Kezia yang lama mencari aman dan masih nggak berubah, kayak portofolioku di perbankan tidak berubah, selalu kayak kalau misalnya mau cari aman yang kayak sekarang aku jujur pun ya, aku pun mencari ya 2025 kita gimana ya, ada yang bilang kayak wah ini ada penurunan suku bunga, kemudian nanti ini properti nih, ada yang bisa ada bilang masih konglomerat, iya betul gitu katanya kan. Masih nih ini punyanya siapa, ini siapa gitu kan, bingung lagi ya kan, terus kemarin suku bunga diumumin kan, bingung lagi ya kan, terus habis itu renewable energy, let's say the global demand. Tapi kalau mau lihat industrinya di Indonesia juga kita kan dari EV lah. Kalau mau yang ambil satu aja contoh dikit aja, itu kan juga ada perbedaan antara domestik dan global kan. Jadi ada yang mengarah ke sana renewable energy. Tapi ada juga yang melihat gimana kalau misalnya kayaknya ada nih peluang-peluang tiba-tiba di teknologi tapi bukan di aset kita yang sekarang tapi di aset digital. Ada yang kesana gitu. Aku sendiri aku pribadi aku masih bertahan di perbankan sih karena yang lebih aman ya. Maksudnya yang ya kalau kita lihat fundamentalnya yang aku sangat familiar. Karena mungkin cukup konvensional kayak aku berusaha untuk yang memiliki yang aku sangat-sangat kenal bahkan dari aset dan utangnya gitu. Kalau mau yang nggak terlalu banyak diganggu ya, let's say sebut emiten BBCA kan swasta nggak banyak terpengaruh. Tapi kalau mau cicil beli let's say BBRI sekarang gitu kan, BMRI gitu. Nah itu yang sebenarnya aman-aman. Tapi kalau sektor mungkin kedepannya ada hope yang setelah ku baca-baca dan ku percaya dan ku analisa mungkin. Kalau preferensiku lebih ke sana sih, lebih kayak kalau kita lihat penurunan suku bunga kita ke properti. Tapi kalau misalnya kita lihat renewable energy, let's say kita ke sana gitu. Tapi kalau misalnya lihat yang paling tren banget sekarang kan teknologi ya kan, itu aset digital ke sana, belajar mungkin bisa diperhatikan sih. Tapi kalau misalnya yang properti yang itu harus harus waspada tentunya, tapi harus dilihat lagi karena yang tadi unsur-unsur yang mempengaruhinya itu harus kita pantau dulu gitu. Aku rasa mungkin Q1 ini kita lihat dulu aja sih. Nanti 2025 karena kan pemerintahan baru juga ya. Begitu banyak kebijakan yang kayaknya udah pemerintahan baru, betul. Plus juga yang di US baru juga. Iya, itu kayaknya Desember itu keywords paling dicari di YouTube bagaimana 2025 ya kan. Dengan keberadaan Trump, kemudian asing keluar semua, itu kan sebenarnya bingung juga ya. Tapi kalau mau lihat yang sekarang, lihat aja pemerintahan juga. Aku percaya makroekonomi itu juga hal yang harus sangat diperhatikan kebijakan pemerintah. Kayak kemarin kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan, UMKM itu kan sangat berpengaruh ya. Gimana ke harganya juga kan. Itu kan terlihat bahkan. Nah, beda mungkin kalau dari pemerintahan sebelumnya kita lihat lebih ke infrastruktur kan dulu selama pemerintahan presiden sebelumnya. Terus sekarang kayaknya lebih ke pembangunan manusia, SDM, nah sektor-sektor itu yang mungkin harus diperhatikan sih, lebih ke situ gitu. Tapi ya mari masih mau tunggu juga 100 hari ya kan. Jadi 2025 ini kalau mau lihat begitu banyak rekomendasi sektor di tahun 2025 sangat diverse to be honest. Tapi masih Februari juga. Masih Februari juga gitu. Yang di US juga kita masih menerka-nerka kebijakan di sana dan di sininya. Jadi ya masih dipantau sih. Tapi so far yang diwaspadai yang tadi. Nah tadi kebahas kan kayaknya ada banking. Aku nggak mau ngomong ini ya. Maksudnya semua dari risiko masing-masing gitu ya. Banking banyak orang prefer situ. Tapi nyatanya ada minus juga loh, lumayan dalam gitu. Padahal kok ini perusahaannya net profitnya gila. Net profitnya oke banget. Tapi setelah lagi aku lihat, ini kalau aku baca-baca ya. Let's say aku bukan analis, tapi kalau baca-baca, oh ini orang kok kelihatannya ada yang bilang panic selling ya. Panic sellingnya kayak kita perbankan kan ngaruh banget sama inflow outflow ya.
Trump kemarin naik, wah, ini Trump naik seksi banget buat ya untuk indeks-indeks di sana ya, untuk US stock gitu. Iya, mau nggak mau mereka ya duit gue pindahin. Jangan lari keluar. Padahal fundamentalnya bagus banget nih. Exactly. Itu panic selling kan? Panic selling. Nah itu tuh kayak lagi-lagi edukasi ya. Nah dari edukasi ini sebenarnya kan kayak growing talk ini kan sebenarnya edukasi ya. Nah, kita juga mau nih mungkin setelah KKJ7 kita mau manggil. Kalau KKJ7 kan kita bilang ya ini ya bisa dibilang influencer dan lain-lain gitu ya. Atau ya profesional expert anchor boleh lah. Tapi kita mau ngundang emiten lagi nih. Kita mau nanya langsung nih ke bank gitu ya. Atau enggak emiten ya lebih arahnya lagi mau ke bank nih. Kita mau mengundang dan mau nanya tuh pentingnya outflow inflow itu gitu. Berarti kalau misalkan nggak tahu ya, ini mungkin pertanyaan aku udah spill dari sekarang ke entah nih banknya mana, yang pasti undang investor relations ya. Aku mau tahu kayak outflow inflow itu sepenting apa gitu. Karena kalau kayak asing outflow, dia kepemilikannya berarti masih banyak yang di asing dong gitu dong, kan? Tapi namanya Indonesia banget gitu, namanya udah rakyat Indonesia banget gitu kan. Bang rakyat. Iya kan, namanya rakyat Indonesia banget harusnya kan dimilikinya. Nggak tahu harusnya ya, lebih kayak kan baiknya mungkin ya rakyat Indonesia juga milikin itu gitu. Itu sih yang lagi kita mau. It's a good thing. It's a good thing. Karena banyak dari fundamental perbankan. Sebenarnya ada yang bilang perbankan itu fundamentalnya kalau mau dipelajari simple. Ya lihat aja NPL-nya, lihat aja inflow-nya bagaimana gitu kan. Tapi sebetulnya kalau memang agak pusing mungkin awal-awal untuk yang investor baru, wah apa ini NPL apa dan segala macam gitu kan. Terus kadang jadinya ini yang ku selalu lihat ya dari investor pemula kalau lihat perbankan. Pasti cuma lihat laba bersihnya aja naik apa turun. Udah itu doang. Kadang kayak gitu tuh. Padahal dibalik itu saudara-saudara ada hal-hal lain yang sebenarnya kita perlu belajar kayak contoh lah salah satu emiten BBRI. Kalau lihat, ada penurunan laba bersihnya, tapi ada faktor-faktor lain kan. Ya bisa lihat dari CKPM-nya. Terus sebetulnya penurunan itu gara-gara apa gitu kan. Adakah makroekonomi yang terjadi, efek dari global juga dari ngaruh kan. Iya, itu semua kan ngaruh kan. Nah, sebenarnya kita jadi tahu, ini loh yang aku sering dengar tuh, yang apa Mercy harga harga bajai, ya Mercy harga bajai, beli saham di murah lah ya. Gimana sih tahu Mercy harga bajai? Ya karena tahu itu sebenarnya pengaruhnya. Kenapa pentingnya itu gitu? Lalu apa efeknya sama sahamnya? Apa efeknya sama operasional perusahaannya? Neracanya bagaimana? Itu kan yang banyak mempengaruhi kan. Dan akhirnya kita bisa ambil konklusi, ternyata sebenarnya fundamentalnya bagus-bagus aja kok gitu. There's nothing wrong with it gitu loh. Kayaknya memang tidak diapresiasi aja. Padahal 2023 tuh tertinggi loh gitu. Net interest margin-nya kan jadi detail ya. Tapi kayak kita seru ya. Kayak kita manggil gitu ya. Tapi kita bertiga gitu ya. Mungkin aku sama IR gitu. Kayak lucu juga kita kupas tuntas. Nah ya kupas tuntas nanya yang kayak kok gitu sih ya. IR pusing nih kayaknya. Langsung gak mau diundang lagi. Gitu sih. Oke. Aku rada next nih ya. Lebih ke pembicaraan. Kemarin nih kita ketemu nih. Sebenarnya bulan awal Januari ketemu. Kak Kezia datang ke grand launching Growin app gitu ya. Teman-teman udah ada di App Store dan Play Store semenjak 9 Januari. Nah, Kak Kezia saat itu diundang dan jadi moderator di talk show-nya gitu. Memang naturnya sebenarnya jadi hostnya. Next aku hostnya aja gimana? Iya benar juga ya, gantian gitu. Feedback dong dari, aku bukan feedback acaranya nih, lebih feedback ini kan inovasi baru nih. Kak Kezia dulu sering kita undang nih waktu kita aplikasi ada MOS dulu ya. Betul. Jadi kan Kak Kezia mengikuti nih perkembangan Mandiri Sekuritas gitu ya. Nah, bersama dengan rekan-rekan muda kita. Bener. Nih kira-kira ada feedback atau komen nggak nih tentang inovasi baru ini? Waktu di acara itu, aku sampai sebutin, aku bilang sama Ibu Dora pada saat itu. Ibu Dora jadi narasumber. Wah, aku kaget karena sebagai seseorang yang anak muda yang main handphone terus ya, terus lihat aplikasi yang integrated, akhirnya ada satu kemudahan yang sebenarnya orang tuh ternyata lupa ya, itu tuh jadi kadang jadi penghambat kita sendiri. Aku kasih contoh ini, kalau kita buka link YouTube di story-nya orang kan orang suka share tuh link YouTube, terus kita klik terus dia
nerusinnya ke Safari let's say. Jadi nggak langsung ke app YouTube-nya tuh kadang untuk menonton YouTube-nya aja itu udah putus di jalan kayak udah males gitu. Meanwhile sekarang ada di linknya ada buttonnya itu ada langsung ada langsung di living gitu. Dan itu tuh yang hal yang menurutku orang tuh kalau emang literally memikirkan kemudahan kayak ini growing on living ya. Iya. Itu gebrakan banget tuh. Iya. Itu gebrakan banget growing on living. Exactly. Makanya pas aku bilang growing on living, wah Bu, kalau misalnya ini orang tinggal klik doang, ini adalah bentuk yang hal yang easy ya. Karena sekarang kan kalau dibilang banyak teknologi, inovasi dan aplikasi banyak semua udah. Tapi bisa dibilang itu pertama loh. Pertama mobile banking yang bisa investasi saham gitu ya. Tapi ini ya maksudnya bukan berpindah aplikasi ya, tetap stay di aplikasi itu. Gitu. Iya langsung kan. Akhirnya orang kan nggak perlu download lagi. Itu salah satu kan. Tapi kalau dari segi teknologi itu one of apa yang membuatku dapat impression lah ketika acara itu sih. Tapi moreover aku rasa menurutku ketika yang hadir juga banyak anak-anak muda, itu lebih appreciateful sama investor pemula sih. Ya karena kan ini kan kita launching growing app gitu ya. Terus tampilannya emang mudah banget gitu ya, memudahkan ya refreshment lah sebenarnya kayak gitu sih. Nah itu Kak Kezia lebih bedanya jauh nggak sama yang lama? Lumayan ya. Ya tapi lebih ke feel-nya sih. Karena kan gini loh, kalau misalnya investasi itu kadang kalau misalnya nggak cepet ya dalam seconds gregetnya ada ya kan. Dan itu salah satu faktor yang harus diperhatikan gitu. Jadi I think dengan kehadiran yang growing on living, terus inovasi yang ada, growing app gitu. Ya it's something that needed lah. Apalagi dengan nama Mandiri ya, ada satu trust dari nama itu kan. Nah itu dia benar. Tapi itu juga ada di research ya. Aku I think survei itu memang kalau orang beli sekuritas tuh, ini bukan aku jualan ya, beli sekuritas tuh orang ngomong kayak carilah yang dari bank gitu. Tapi sekarang aku tahu gitu, orang-orang kan memilih itu gitu ya. Karena kalau namanya, apalagi ini kan soal finansial ya, maksudnya kalau namanya belum dikenal, ada kelebihan lah di situ. Gitu. Itu yang di carry sih. Gitu, thank you nih Kak Kezia. Sekarang cerita pengalamannya Mas Remo. Tiba-tiba. Panjang nih. Podcast 2 episode. Pengalaman karir saya di masa itu. Gitu sih. Thank you nih Kak Kezia. Tapi ini ya asik ya ngobrolnya nggak kaku nih. Kan biasanya kalau udah ngomongin investment ini kayak kaku kan. Sekarang tiba-tiba biasa episode serius nih. Tiba-tiba nih sih ketawa-ketawa. Gitu. Thank you banget Kak Kezia udah mau kesini. Tetap ya kalau diundang mau lagi. Tapi boleh tuh kita kupas-kupas emitennya bareng kita undang. Boleh, benar juga. Karena kadang kalau misalnya nonton, kadang tuh kayak pengennya yang dalam dong, pengen ada hitungannya dong, why-nya dong gitu kan. Itu sih yang sebenarnya kadang dicari. Jadi kadang aku kayak, aku akan memanfaatkan kesempatan untuk belajar juga. Oke, thank you. Ini hampir berapa menit nih mau kita? Lumayan ya. Gak berasa nih ya. Kita tutup dulu teman-teman Growiners. Follow Kezia 7 Instagramnya. Follow Mandiri Sekuritas juga. Dan nantikan di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.